Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi menjelang pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Kita menghitung hari mendekati pas ujian penilaian akhir semester. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, kemudian juga siap terhadap nanti buat ujiannya juga. Dan yang pasti jangan panik, jangan tegang, santai aja. Jadi untuk pertemuan hari ini sesuai dengan janji kita akan mengulas materi yang belum selesai. Kemudian juga nanti ada pembahasan tentang kisi-kisinya begitu ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran minta untuk satu orang mimpin doa ya. Nur, pimpin doa Nur. Mari teman-teman. Ya Bu, saya mulai Bu. Ya. Bu, saya mulai. Siap ya. Teman, sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih tadi Nur ya mimpin doa ya. Terima kasih telah mimpin doanya. Baik. Kita langsung aja ya. Tadi kan temuan sebelumnya kita bahas tentang kota, pengertian, karakteristik, kemudian juga kita bahas tentang teori struktur keuangan kota yang ada 3 teori. Masih ingat gak teorinya bulat-bulat apa aja? Ada konsentris, sektoral, dan juga inti berganda. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kita masuk. Kemarin kita udah bahas tentang pengertian, kemudian juga ada karakteristik tentang masyarakat perkotaannya, baik itu karakteristik fisik maupun non fisiknya. Kemudian juga bicara tentang potensi perkotaan. Dan ada tahap perkembangan perkotaan ya, kemarin yang bicara tentang ada kota berdasarkan fungsi, tahap perkembangan, jumlah penduduknya. Kemudian teori kota yang ada teori tentang sektoral, kemudian teori konsentris, dan juga inti berganda. Nah, hari ini kita lanjutkan ini yang bagian terakhirnya tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan juga kota. Ya, sebelumnya ini kalian harus tahu juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan, pola dan juga faktor interaksi. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, kita bicara tentang interaksi. Jadi interaksi ini pengertiannya ialah kan hubungan timbal balik, gitu ya. Hubungan timbal balik antara dua wilayah yang kebetulan wilayahnya itu dua wilayah yang berbeda, yaitu desa dengan kota. Dimana interaksi ini hubungan timbal baliknya tuh berkaitan dengan lintas ruang yang tercermin dalam arus orang, barang, jasa, itu bukan jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota. Nah, kita lihat nih interaksinya itu terlihat pada aktivitas urbanisasi maupun pergerakan secara komuter atau sehari-hari. Di sini ada interaksi wilayah menurut Edward dan Ullman, di mana dalam penjelasannya ini ada 3 hal utama, yaitu pertama ada wilayah saling melengkapi, ada kemudahan pemindahan dalam ruang, dan juga adanya kesempatan untuk berintervensi. Jadi masih gini, saling melengkapi antara daerah Paku Haji dengan daerah Kota Tangerang. Saling melengkapi seperti apa? Daerah Paku Haji yang merupakan daerah penghasil pertanian, penghasil padi. Kota Tangerang penghasil dari misalkan barang-barang industri atau tekstil gitu ya, barang-barang industri kebutuhan pokok elektronik dikirim ke daerah Paku Haji, desa Paku Haji, kemudian yang di Paku Haji mengirim yang tidak ada di Kota Tangerang, yaitu berupa hasil pertanian, entah itu sayur-sayuran maupun hasil dari padi. Nah, itu contohnya dari kebutuhan yang saling melengkapi. Adanya kesempatan beraktivitas itulah mengakibatkan terbentuknya interaksi antar wilayah. Nah, itu menurut si Edward dan Ullman. Oke, sampai sini paham? Kita kalau paham, penjelasannya saya lanjut. Lanjut ya. Di desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan bereaksi
dan juga beradaptasi dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Oke. Nah, ini ada analisis untuk meramalkan atau memperkirakan pola interaksinya. Ada 3 teori. Ini sebelumnya saya udah kasih di bahan ajar ya, di bahan ajar di WhatsApp grup saya udah kasih juga, Classroom juga ada tentang ada 3 teori. Ini teori yang pertama yaitu teori tentang kekuatan interaksi. Nah, teori tentang kekuatan interaksi ini kalian ini itu untuk mencari tentang nilai berapa besar kekuatan interaksi yang terpengaruh antar 2 atau lebih dari wilayah yang terkait. Faktor pengaruhnya, faktor yang mempengaruhi dari kekuatan interaksi ini kamu lihat di rumusnya ya. Itu ada pertama penduduk. Oke, pada penduduk. Kemudian ada jarak. Ada penduduk, ada jarak. Jadi gimana cara mengerjakannya? Yaitu jika diketahuinya ada 2 wilayah, maka penduduk 2 wilayah itu dikalikan. Ini ada rumusnya ya, dengan jumlah penduduk wilayah A dengan wilayah B. Yang di bawah ini D ini jarak antar 2 kota. Kemudian dikuadratkan. K ini nilainya konstanta, artinya nilainya tetap gitu. Nilainya angkanya berapa? Yaitu angkanya hanya 1. Jadi 1 dikali jumlah penduduk wilayah A dikali jumlah penduduk wilayah B dibagi jarak antara 2 wilayah, yaitu si A dan si B, dikuadratkan. Nah, sini pusing ya, nggak tahu kayak apa. Nah, ini saya ada contoh soal. Akan menyimak yang baru bergabung, saya sedang membahas tentang teori kekuatan interaksi. Untuk teori yang kedua, dalam artian berkaitan dengan tadi faktor-faktor interaksi desa kota, ada teori titik henti. Ini ada rumus, TH itu artinya titik henti. AB itu tadi wilayahnya. Boleh AB, boleh XY, boleh CD atau apapun namanya, itu tergantung dari penyataan soal. Nah, ini TH itu jarak. Jarak yang akan dicari, yaitu jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota atau wilayah. Ingat ya, nanti jawabannya dari jumlah wilayah yang penduduknya lebih kecil. Nggak harus kota A, nggak harus kota B, di mana dia yang jumlahnya lebih kecil. Hati-hati, nanti ada soal yang bikin kalian terkecoh jawabannya. D ini distance, artinya jarak antara 2 wilayah, jadi jaraknya itu di atas. Jadi lokasi titik henti itu sama dengan jarak antara 2 kota dibagi 1 ini nilai dari rumus. 1 ditambah akarnya panjang ya, akar dari ini buka kurung ya. Jadi jumlah penduduk yang banyak dibagi jumlah penduduk dari kota yang sedikit. Nah, kalau udah dibagi baru nanti diakarkan. Oke, ini untuk penjelasan rumusnya. Kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Saya bacakan, yang lain nyimak. Ini menghitung lokasi titik henti. Jadi tujuan menghitung lokasi titik henti ini kalian mengetahui lokasi ideal untuk pembangunan atau untuk perencanaan dalam wilayah tersebut. Saya bacakan soalnya. Jumlah penduduk kota A itu 40.000 orang dan kota B adalah 10.000 orang. Jarak antara kota A dan kota B adalah 60 km. Tentukan lokasi titik henti dari kedua kota tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau dijabarkan kita bisa diketahui dulu jarak antar kota A dan kota B jaraknya 60 km. Dalam soal nih, PA ini P ini penduduk kota A nya 40.000. PB artinya penduduk kota B. Itu di dalam soalnya 10.000. Caranya gimana untuk mengetahui lokasi titik hentinya? Caranya itu tadi jaraknya di atas. Yang diketahui jaraknya 60.000 dibagi 1 ditambah ini akar dari jumlah penduduk yang mana? Yang A dulu atau yang B dulu? Tadi dalam pernyataannya ialah yang di atas penduduk yang banyak. Yang besar, yang banyak. Yang banyak kota apa? Ya, yang banyak ialah kota A. Jadi 40.000 yang di atas dibagi
yang sedikit kebetulan dalam soal yang B yaitu 10.000. Sama dengan 60 km ya dibagi 1 ditambah, nah 40.000 dibagi 10.000, 0 bisa coret langsung ya. Ini 0-0-nya hilang, ini juga 0-nya hilang, jadi tinggal 4 bagi 1. 4 bagi 1 sama dengan 4. Akar 4 itu berapa? Ini akar 4 2. Jadi 60 dibagi 1. Ya, 1 ditambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 60 dibagi 3 sama dengan jawabannya 20. Nah, jadi nanti kamu gini ya. Jadi lokasi titik henti kedua kota tersebut ialah 20 km dari kota B. Kenapa dari kota B? Tadi ternyata gimana? Dari kota yang penduduknya banyak apa sedikit? Banyak. Lebih kecil, Bu. Iya, lebih kecil. Betul. Lebih kecil. Bukan dari yang banyak. Ya, lebih yang kecil tuh dari paham. Good. Tadi siapa yang jawab tuh? Pintar, good. Berarti bisa 100 nih nilai pasnya nih. Saya seneng banget. Udah bisa mikir, udah bisa lokasi titik henti. Ada yang mau ditanyakan? Songong. Belum ya? Masih bisa ngikutin ya? Ya, ini satu lagi rumusnya, yaitu teori grafik. Ini yang biru nih, teori grafik. Jadi teori grafik ini itu menghitung namanya nilai indeks konektivitas. Karena bicara tentang konektivitas, nanti kaitannya ada dengan aksesibilitas, yaitu jaringan jalan, serta jumlah titiknya, jumlah titik atau kota. Nanti di rumusnya, biasanya soal ini bentuknya berupa gambar. Ini contoh soalnya nih. Terlihat gambarnya? Ada garis dan titik. Ya, oke ya. Nah, perhatikan gambarnya. Ada garis sama titik. Simbol titik itu keterangannya ialah kota. Garis itu simbol jaringan jalan. Pertanyaan saya, jumlah kotanya ada berapa? 3, Bu. Sip, pintar. 3. Jadi kan simbolnya titik ya, kota itu simbol titik. Berarti jaringan jalannya ada berapa? 2. 2. Pintar, good. Oke, masih nyimak. Nah, berarti nanti gampang, kamu tinggal ini aja. Yang mana? Yaitu jaringan jalannya dibagi sama jumlah kota. Jaringan jalannya 2, dibagi jumlah kotanya ada 3, 0,67. Itu jawabannya. Gampang ini ya? Gampang nggak? Iya, Bu, gampang. Gampang banget. Seru banget deh. Ini bisa nilainya 100 semua deh. Zona interaksi wilayah. Jadi zona interaksi ini, desa dan kota itu menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Kabupaten Tangerang yang masih desa daerah mana ya? Berarti daerah kalian misalkan. Terus daerah kalian tuh batas kotanya kemana? Daerah kota di daerah kalian yang terdekat. Dari Paku Haji, kotanya terdekat di mana? Hah? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Atau kalau lebih ke Tangerang kali ya? Kalau ke Jakarta Barat, kalian nggak langsung ke Jakarta Barat. Oh, ke Dan Mogot bisa, ke Dan Mogot. Atau kalau Kamal tuh bukan Jakarta Barat, Kamal masuk ke Jakarta Utara. Itu udah kota juga. Ke bandara udah masuk ke kota Tangerang. Kalau bandara kan, karena bandara bukan punya Jakarta lagi ya, udah punya Banten untuk pembagian wilayahnya. Dampak interaksi desa dan kota, di mana kota menjadi pusat layanan untuk produk pedesaan. Jadi kota itu sebagai penghasil barang industrinya. Kemudian juga sebaliknya produk desa itu masuk ke kota. Biasanya kan desa itu identik dengan hasil pertanian, hasil perkebunan, entah itu perkebunan juga maupun peternakan. Nanti dikirim ke kota. Kemudian di kota menyediakan layanan publik yang sangat banyak, taman rekreasi, tempat wisata hiburan. Di desa juga sama seperti itu. Ini kayak kita nih jaringan kayak kita lagi Google Meet. Nah, itu kan juga jaringan teknologi informasi. Iya, Bu, ya. Nah, kita masuk yang pertama. Ini nih, geng. Nah, ini saya masuk ke kuis pertama. Yang bisa jawab bagian gambar A dan gambar B satu-satu. Yang A siapa, yang B siapa, nanti dapat hadiah dari saya. Jadi amati gambar di bawah ini ya.
A dan B. Yang A dulu, yang A dulu. Yang A dulu. Yang A dulu. Kalian boleh dibuka kameranya, saya mau lihat. Iya itu Bu, sampah banyak banget itu Bu, limbah. Coba di soalnya itu dikaitkan mengaitkan dengan yang ada di dampak interaksi desa kota. Ah itu dampak. Ya dampaknya apa? Coba Elsa Nur. Nah, siapa yang mau jawab? Ainun mau jawab. Oh ya udah Safira, silakan Safira. Dampak negatif bagi masyarakat. Gambar yang A ya, yang A dulu, yang A. Ya, Nah, gimana Safira? dampak negatif bagi masyarakat Bu karena pencemaran lingkungan. Nah, ini yang A ini biasanya terlihat di daerah mana? Daerah desa atau kota? Desa. Daerah kota. Kota lah. Oke, tadi Safira, coba Safira ulangan kamu dikaitkan. Ya, oke, Safira dulu. Safira dikaitkan dulu. Jadi dampak negatif di kota, yaitu adanya, ya boleh, ya boleh. Jakarta Bu. Ya. Oke. Yang B, tadi Safira udah. Yang B siapa yang B? Jawab. Dampak positif bagi masyarakat yang ada di daerah yang dampak negatif. Yang B Itu perumahan gitu ya. Kayak ngurus lawan, bikin perumahan bukan. Nah, itu siapa yang jawab lagi? Dampak negatif. Itu siapa yang mau jawab? Pemerataan lahan itu mah Bu. Bu pemerataan lahan. Pemerataan lahan. Itu yang B bikin karena kota Kan. itu karena kotanya padat dengan perumahan. Itu perumahan bukan? Iya perumahan kayaknya Bu. Yang gambar B itu terjadi di daerah kalian loh. Ya bawa ya sama Jadi kan dilontar. Negatif Dampak negatif dari lahan. Duruk. di kota. Ya, coba deh, ini yang gambarnya terlihat sini kamera di saya Ainun. Coba Ainun, Ainun atau siapa sebelahnya boleh jawab. Soalnya saya ngeliat dari kamera nih, kamera nyala. Yang B. Desa tadinya ada dampak negatif bukan dampak positif. Namanya pendapat. Positif dampak positif. Tempatnya jelopot. Negatif itu karena saya. Dampak positif. Kalau nggak ada pajak makan. Iya kalau pada itu. Betul. Itu siapa? Nisa ya? Oke, Nisa bagus. Oke. Betul Nisa. Ya. Nisa bagus Nisa. Oke, jadi kalau dilihat itu kan gambar yang B ya. Oke, saya jelasin dulu. Safira sama Nisa yang jawab ya. Jadi Safira bilang yang A, yang ini dampak negatif interaksi dari desa kota. Ini dampak negatifnya di daerah perkotaan, di mana karena lahan buat pemukimannya sempit, kemudian lingkungannya jadi tercemar. Penduduknya memaksakan membangun bangunan itu di pinggir kali, bahkan di atas kalinya sekaligus nih. Jadi akhirnya kalinya tadinya seharusnya warnanya jernih, ini warnanya begini nih, akibat tadi dan adanya pencemaran lingkungan yang dimana lahannya itu seharusnya buat aliran sungai dibuat bangunan. Itu yang A. Ini dampak negatif di wilayah kota. Oke, jawaban Safira benar. Kemudian jawabannya B, tadi saya dengar jawabannya si Nisa ya. Nah,
Iya. Yang B ini juga dampak bisa negatif bisa positif. Mungkin positifnya ini kan ada lahan pertaniannya. Iya. Oke, ini lahan pertanian. Di sini ada kompleks rumah yang baru dibangun. Nah, mungkin kalau positifnya daerah desa jadi terbangun. Ya, daerah desa jadi terbangun. Jadi ada perumahan, kemudian jalan desanya jalannya dibagus. Itu kan Pakuhannya seperti itu saya lihat. Udah ada bangunan-bangunan perumahan subsidi, ya kan? Perumahan subsidi, perumahan murah dari pemerintah dibangun. Tapi dampak negatifnya karena ada diuruknya tanah lahan pertaniannya. Dampaknya apa? Dampak negatifnya lahan pertaniannya jadi menyempit, lahan pertaniannya jadi berkurang. Kalau lahan pertaniannya berkurang, lahan untuk peresapan airnya berkurang, dampak selanjutnya apa? Banjir, betul. Banjir. Nanti Banjir, kamu Bu, di banjir. daerah, iya, Banjir, Bu. betul. Nanti di daerah kamu itu, nggak bisa setahun 2 tahun lagi Kurang. banjir makin tinggi. Kita aja sekolah kita 20 hujan bentar aja udah penuh air. Banjir. Iya, Udah untuk banget. pas nanti Januari insya Allah ya Januari kalau kita mulai sekolah lagi, ya udah siap-siap lagi kita main waterboom di situ ya. Iya, Bu. Safira sama Nisa kalian bisa dapat hadiahnya nanti ketemu saya di piket atau pas lagi saya bagikan rapot ya. Oke, tenang aja yang belum dapat ada kuis lagi, tenang, gampang. Gak usah kecil hati. Ada dampak positif dan juga dampak negatif interaksi desa dan juga kota. Yang ini, yang slide pertama, saya menjelasin dahulu dampak bagi desanya dulu ya. Nah, yang positifnya bagi desa. Yang pertama itu kualitas pendidikan masyarakat desa membaik. Maksudnya apa? Kualitas pendidikan masyarakat desa membaik. Maksudnya apa, yo? Ada yang bisa bantu jelasin? Interaksi berbeda ya. Sekolah gimana kaitannya? Jadi kualitas pendidikan masyarakat makin membaik, memudahkan kehidupan masyarakat. Sekolah di sekitar Desa. Fasilitasnya lebih bagus gitu. Jadi Di desa Fasilitas. biasanya level sekolah itu hanya sampai rata-rata ya, saya bicara umumnya. Rata-rata itu levelnya sampai dengan tingkat SD atau SMP. Kalau mau ke SMA agak nyebrang dulu ke daerah kecamatan yang sudah lebih bagus. Begitu bukan? ya, Bu. Iya. Nah, karena udah ada interaksi dengan desa dan kota, jadi kan masyarakat di desanya lihat nih, di kota ada fasilitas yang lebih tinggi yaitu universitas atau perguruan tinggi. Nah, jadi masyarakat desa yang tadinya hanya tamatan SD, SMP, bahkan SMA, ya walaupun SMA nggak semuanya juga lulus 100%, maksudnya itu mengikuti, tapi dengan ada interaksi desa kota ini, masyarakat desa bisa punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, ke daerah perkotaan, masuk ke misalkan ke perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Itu contohnya. Tentu untuk meningkatkan produktivitas juga, permintaan terhadap hasil. Kemarin ada yang cerita tuh daerah kampung mana ya, desa Kayu Agung lah katanya, ada peternakan burung puyuh, bener gak? Katanya ada burung puyuh, motor puyuhnya tuh dikirim. Nah, itu salah satu contohnya. Terus Iya Bu, banyak. jiwa kewirausahaan masyarakat desa meningkat. Jadi makin kreatif kalian ya. Kalian bikin apa, misalkan kerajinan tangan atau hasil-hasil produk tadi yang kemudian meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas. Konsumerisme ini artinya berarti kalian itu daya belinya makin tinggi, mampu belanja lebih tinggi, boros, gaya hidup boros gitu ya. Kalau konsumerisme itu lebih negatif. Jadi masyarakat desa seharusnya hidup sederhana karena gaya interaksi desa dan kota pengaruh dari gaya orang kota. Misalkan kalian jadi ikut-ikutan boros, itu konsumerisme.
Yang terakhir, dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Jadi kalau bagi kota gini, karena kan banyak orang datang ke kota, bener ya? Banyak orang datang ke kota, urbanisasi. Akibatnya lahan pekerjaannya, lapangan pekerjaannya ini, lapangan pekerjaan yang tersedia di kota tidak sebanyak dengan orang yang datang. Karena perebutan, kan yang didahuluin kalau bekerja itu pertama yang punya pengalaman, ya kan? Kedua yang punya kemampuan. Orang yang datang ke kota nggak punya kedua-duanya, akibatnya ngapain mereka? Pengangguran meningkat, nggak ada pekerjaan, akibatnya lagi dampak yang parahnya ialah menjadi tindakannya kejahatan, kriminalitas. Bukan, ini saya ngomong gini bukan berarti orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan tindakan kriminal di daerah kota itu semuanya dari desa, enggak ya, saya tidak ngomong begitu, tapi ini ada hubungan sebab akibat. Tadi karena nggak punya pekerjaan di kota, orangnya pengen bertahan hidup, gimana juga dia harus ngirim uang ke desa untuk anak dan istrinya, ya mau nggak mau harus bertahan. Ini saya cerita ya, karena saya tinggal di Jakarta, saya cerita dengan realnya. Jadi kalau di Jakarta itu kan banyak pengemis, banyak tunawisma. Mereka tidak punya rumah, tapi mereka menjamur di mana-mana, mengemis. Tapi begitu Lebaran pulang kampung, mereka ternyata mereka di kampung asalnya rumahnya gede-gede, rumahnya tingkat permanen, itu asalnya hasil dari mengemis. Benar bu. Iya, saya kaget gitu kan. Iya benar. Bahkan di berita itu pengemis yang bawa gerobak pas dipakai satpol pp di razia gitu ya, ternyata di gerobaknya nyimpen uang 50 juta. Wow, itu kalau saya pikir berarti mereka sebenarnya mampu, tapi malah jadi akhirnya yang gampang aja, yang gampang gimana, minta-minta, ngemis-ngemis, itu kan hal-hal yang sia-sia ya, tidak boleh gitu. Dan kalau kamu di daerah kamu tinggal banyak pengemis, itu juga bikin lingkungan itu tidak nyaman, bener gak? Padahal mereka maksa mintanya, Benar. nggak dikasih malah ngedoain yang jelek-jelek, nggak dikasih ngedoain yang jelek-jelek kayak gitu. Itu nih saya cerita masih ada hadiah untuk 2 lagi. Mau gak nih hadiahnya untuk 2 orang lagi? Kalian masih mau hadiah gak? Mau dong. Oke ya, siapin pulpen dan kertasnya. Ada kuis. Udah habis ini bu, materinya udah habis bu. Materi udah habis. Nah ini ada kuis. Ayo, ini yang bisa jawab duluan sama dikasih lihat hasil hitungannya, atau boleh ke WhatsApp saya duluan gitu ya. Nanti saya kasih hadiahnya. Saya bacakan kuisnya. Manakah dari ketiga wilayah, nanti ya ketiga wilayah ini yang lebih kuat interaksinya antara wilayah A dan B atau antara B dan C? Berarti kita bicara tentang hitungan yaitu kekuatan interaksi. Boleh di chat bu, jawabannya ini 50 50 aja. kilometer. Ayo siapa yang bisa? C. Ada kota B. Yang mana yang besar? Kota B. Coba saya mau lihat mukanya. Mana mukanya yang jawab? Yang udah jawab, yang dapat hadiah Safira sama Nisa nggak boleh jawab lagi ya. Kasih kesempatan temennya. Gantian dong. Biar nanti juga dapat hadiah. Udah jawab bu, kita mau dapat hadiah itu. Jawab. Kota B bu. Safira sama Nisa, hadiahnya disimpan dulu. Kasih yang lain dulu, Apa Rizky mau jawab, Rizky? Bisa enggak? Soalnya Itu tanya. Semakin interaksi seperti ini bu, lebih Angka 1 dikali jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B Terus dikalikan dengan jarak. jaraknya diapain? Dibagi jarak. Jaraknya dikasih dikuat. jarak. Jaraknya dikuadratkan. Oke, gampang. Kamu analisisnya gini. Kan jadi di soal itu kan kamu lihat deh. Jarak itu kan berarti di bawah ya. Kan jaraknya di kuadrat. Oke, jaraknya dikuadratkan ya kan? Nah, karena jaraknya dikuadratkan, maka berarti makin gede angka yang dibagi,
ini sambil nyimak ya. Makin besar angka yang dibagi, nanti nilai kekuatan reaksinya makin kecil. Nah, berarti jawabannya secara logika aja. Secara logika jawabannya bener yang mana? A dan B. Betul. A dan B. Betul, A dan B. Gak usah ngitung aja. Kamu gak usah ngitung aja udah bisa, udah pinter. Ingat rumus aja tadi. Itu kekuatan reaksi. Nah, tadi soal yang berikutnya. Lokasi idealnya di mana? Berapa kilometer? Kemudian dari kota apa? Kota X atau kota Y? Ayo. 60 km dari kota Y, dari kota Y. Siapa itu yang jawab? 60 km dari kota Y. 20. Safir udah ngitung, Imam udah ngitung. Jangan nebak ya. 20 Ibu, dari kota Y karena penduduk di kota Y lebih banyak dibanding penduduk dari kota X. Hitungannya gimana? Cara ngitungnya? Pakai rumusnya. Jarak kota X dan Y. Jarak kota X 20.000 orang. Nah, Jarak terus. kota Y 80 orang. Yang diketahui ingin membangun SPBU di antara kota X dan kota Y. Lokasi tempat berada, jarak tersebut 90 km. Jawabannya 60. Gimana? banyak juga 30 meter dari kota X. Dari kota X. Coba ini Mulyadi coba jelasin Mulyadi. Hitungannya Mulyadi. Bu, saya mau nyoba Bu, ajarin Bu, ajarin. Oh ya, boleh saya ajarin. Iya Bu, jelasin Bu. Oke, Sanur ya. Oke, boleh dapat hadiah walaupun nebak juga nggak apa-apa. Dapat hadiah dari saya. Nanti ambil rapot atau pas tiket datang saya ya. Bung Gula malu. Yang satu, lu yang satu ya. Udah. Tuliskan fenomena apa yang terdapat di dalam gambar tersebut. Hubungkan dengan interaksi desa dan kota. Bagaimana pendapat kelompok kalian mengenai hal tersebut? Menurut kelompok kami, berdasarkan pada gambar A, fenomena yang terjadi adalah kemacetan dua perkotaan. Kemacetan ini terjadi dikarenakan banyaknya jumlah kendaraan yang tidak sama dengan jumlah hasil. Ada yang menanyakan? Ada yang bertanyakan nggak? Enggak ya. Kalau udah cukupkan aja. Kita masuk ke refleksi dan penutup. Ya. Jadi hari ini kita udah bahas tentang apa ya? Yang tadi baru masuk ya. Kita tadi udah bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Ya. Ya, betul. Pola interaksi, Betul. Lagi? interaksi sama interaksi. Ya, interaksi. Oke, Cara kota baru. betul, good. Negatif positif. Itu Sip, bagus. Berarti masih ingat ya, sama juga hitung-hitungnya tadi. Ya, baiklah kita cukup untuk pelajaran hari ini kita tutup. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menggunakan ilmunya dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, untuk penutup hari ini kita doa ya. Ki tolong pimpin. Siapa? Yang udah ya Ki, tutup doa Ki. Udah selesai hari ini Ki. Baiklah teman-teman, belum marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya ikutin kelas hari ini. Selalu semangat dan selalu jaga kesehatan dan terapkan 3 ya biar di Januari bisa semua kalian sehat. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker selalu kemana-mana ya. Tetap sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.